warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman online dan teman-teman offline kita. Jadi kita ada teman-teman ya yang hadir di tempat ini. Kita sapa teman-teman offline dulu. Selamat siang teman-teman offline. Ya, gimana kabarnya nih? Ya, sekarang kita sapa ya teman-teman online kita. Kira-kira udah ada yang ikut join belum nih teman-teman online? Ya, langsung saja. Selamat siang teman-teman online. Gimana kabarnya? Dan pasti kami doakan semoga kabarnya baik-baik saja. Nah, jadi kita masuk ke podcast perdana, podcast kesejarahan HMJ SPI. Jadi nanti kita untuk awal podcast kita menghadirkan pemateri yang sangat luar biasa, bukan pemateri, narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan warga Buciners. Ya, jadi beliau merupakan founder dan mursyid Tarekat Bucin. Ya, siapa lagi kalau bukan Afif Fatur Rahman. Tepuk tangan. Ya, jadi nanti kita di awal podcast ini itu mau membahas tentang makna cinta. Cinta itu kan maknanya sangat luas ya. Iya betul? Ya, jadi nanti kita mengusung tema ceritanya cinta. Nah, jadi nanti di podcast kita kali ini nanti kita mau berbincang-bincang santuy bersama narasumber kita yaitu Mas Afik dengan menyeruput sebuah es coklat ya. Di depan kita ada es coklat, nggak ada kopi. Coklat. Ya, kita mau nanti memberikan beberapa pertanyaan dan nanti mungkin bisa dijawab sama Mas Afik. Mas Afik nanti menjadi motivator. Motivator ya? Iya, betul. Nah, terus ya langsung masuk pertanyaan yang pertama. Apa yang membuat Mas Afik bangga dengan diri Mas Afik sejauh ini? Sejauh ini? Ya, sejauh sekarang. Kalau sejauh ini ya nggak ada yang bisa membanggakan kayaknya. Nggak ada. Masa nggak ada? Ya, Apa hal sih, yang apa sih? membanggakan dari diri Mas Afik itu mungkin Mas Iya. Afik udah bangga terhadap apa gitu. Ini udah serius. Lalu tak harus menikmatinya apa sih? Tahu nggak? Punya apa nggak bisa apa ya? Masih belajar yang jelas ya bahagianya, bangganya. Dulu track record saya pernah di HMJ juga kan, periode sebelumnya di ketua HMJ SPI. Terus karena memang suka sejarah ya, kebanggaan saya bisa belajar sejarah. Berarti paham ya, paham sejarah. Dari sejarah itu kan sangat luas ya, Luas. sangat panjang. Luas banget. Lalu Kayaknya nggak ada kebanggaan. ya, oke, kurang siap. seru. Ya, lebih dikencangkan lagi suaranya ya, Mas. Eh, Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang selalu menyemangati atau siapa yang selalu menyemangati Mas Afik ketika Mas Afik dalam keadaan terpuruk? Aduh. Iya, pasti si dia ya. Yang menyemangati aku selama ketika terpuruk itu ibu, bukan orang lain. Yang pertama ibu. Siapapun orangnya pasti ibu. Karena kalau berbicara ibu, ini temanya cinta pas banget ya. Iya, betul. Suaraku emang kecil ini saudara, jadi mohon maaf ini ya. Kencengin lagi. Ibu, karena ibu adalah sosok orang yang mencintai anaknya itu tidak perlu menggunakan syarat apapun. Itu ibu. Syarat apa sih? Dia mencintai itu kan nggak ada. Iya. Malah justru kebahagiaannya ibu itu ketika melihat anaknya itu bahagia. Itu menjadi kebahagiaannya ibu. Itu menurut saya pribadi, karena kalau kita bicara cintanya ibu pada anak itu sangat menyakitkan gitu loh. Karena kebiasaan umumnya orang di Indonesia kan ya, pasti anaknya kan pada merantau, entah itu kuliah atau kerja ataupun mencari ilmu di pondok pesantren. Iya. Memang terpisah. Dan seorang ibu itu kan kepengen, namanya orang bercinta itu kayaknya sering bertemu bersama, tapi malah justru antara ibu dan anak itu terpisah. Dan itu yang menjadikan cinta itu malah tumbuh subur
Ya berarti cinta seorang ibu itu sangat tulus ya, Sangat tanpa tulus. mengharapkan imbalan apapun. Apapun. Ya. Lanjut yang ketiga. Iya. Pertanyaan yang ketiga itu nasihat terbaik tentang cinta apa yang pernah Mas Afik dapatkan? Nasihat terbaik. Ya, Nasihat terbaik tentang cinta tentang cinta yang pernah Mas Afik dapatkan. yang pernah aku dapatkan. Itu apa sobat ambiar? Oke sobat ambiar, nasihat cinta ya. Ya, betul. Aku jadi ingat perkataannya Jalaluddin Rumi bahwa mencintai itu manusiawi, tapi mencintai kemudian ditolak itu juga manusiawi. Tapi tersakiti untuk tetap mencintai itu malaikat. Jadi ini saya mengutip kata-katanya Usman Rumi. Nasihat paling keren menurut saya adalah walaupun kita jomblo nih, status kita jomblo belum punya pacar sendirian, kita harus tetap berbicara cinta gitu loh. Anggap saja ketika kita menembak, sebagai lelaki menembak perempuan nggak diterima, itu anggap saja sebagai fata morgana, kita nggak usah malu. Yang penting kan kita bisa apa sih istilahnya mengungkapin kalau cinta Mengungkapkan kamu gitu ya, perasaan. walaupun ditolak gitu kan entah pahit sakit, Ya, tapi betul. nggak apa-apa, kita harus tetap berbicara cinta ini semata-mata untuk apa ya, melawan arus dan kebencian, menghilangkan kemungkaran itu seperti itu. Jadi cinta kita itu menjadi agung, menjadi mulia, mungkin itulah. Ya, bisa dipahami kan teman-teman? Ya, pasti bisa Karena ya. kata-kataku penuh makna, jadi Iya. harus dipahami nih. Ya, teman-teman kan ini rata-rata juga warga Bucinan. Pengikutnya mungkin ya, Mas? Iya ini yang di belakang layar. Oh, di belakang layar itu pengikutnya semua. Pengikutnya semua itu ada. Oh, iya, Saya pantas. bawa pasukan berapa 35. 35, oh mantap Oh, iya. sekali ya, sangat banyak. Iya, lanjut pertanyaan yang keempat. Itu kan tadi nasihat ya. Nah, sekarang itu keputusan. Keputusan terbaik apa yang pernah Mas Afik dapatkan dalam hidup? Mungkin Mas Afik itu pernah Pernah diintimidasi hidupnya. Nah, itu kan kita memberikan sebuah motivasi kepada teman-teman gitu, Mas. Apa pertanyaan nih? Keputusan terbaik apa yang Keputusan pernah terbaik. Mas Afik dapatkan dalam hidup? Memilih untuk tidak tersakiti. Memilih untuk tidak tersakiti. Tapi pernah tersakiti? Aku yang tersakiti enggak. Aku yang terluka tapi dia yang tersakiti. Oh, berarti dianya yang tersakiti. Iya, dia Oh, yang patah jahat hati. ya Mas Afik. Ya dia yang jahat. Ya, jahat ini jahat enggak teman-teman, menurut teman-teman? Karena aku sudah menyelamatkan diri sendiri. Karena manusia itu kan punya hati, punya perasaan, dia harus dijaga. Walaupun kita yang diputusin, tapi dia yang patah hati gitu. Harus. Oh, berarti bisa harusnya seperti itu. yang patah hati itu harus dia. Iya. Harus. Iya, Betul. oke, siap. Lalu kita masuk ke pembahasan cinta sendiri, itu kan luas ya Mas. Nah itu Mas Afik itu mengartikan cinta itu emang cinta terhadap diri sendiri atau cinta terhadap orang lain atau cinta terhadap hal apa gitu, bisa dijelaskan? Cintaku untuk semuanya. Enggak, cinta secara definisi itu kan cinta bisa luas banget sih kalau bicara mana cinta. Cinta bisa dimaknai sebagai kata kerja, itu juga bisa dimaknai sebagai kata sifat, juga bisa. Misalnya nih, kalau kata sifat, cintaku kepadamu itu besar sekali, itu kan sifatnya besar. Aku mencintaimu dengan besar. Besar itu kan sifat ya, sifatnya besar. Kalau menjadi kata kerja, otomatis kan ketika kita bilang aku mencintaimu, Liv, kan kata kerja menggunakan bahasa imbuhanmu dan i, mencintai, itu secara kosakata. Tapi kalau itu kata kerja dan kata sifat, cinta bisa dimaknai seperti itu. Tapi kalau saya pribadi tidak bisa mendefinisikan cinta itu sendiri. Jadi kalau ingin tahu pengertian cinta ya kita harus mengalami yang namanya cinta gitu. Nggak bisa, aku nggak pernah minum ini namanya apa? Coklat. Mau tahu pengertian coklat ya harus merasakan coklat. Iya. Kalau nggak minum kita nggak tahu. Ya mungkin dari Mas Afik sendiri emang udah pernah merasakan
cinta ya Iya. kan, pasti Nggak pernah tahu. kan. Nggak tahu itu cinta atau cinta monyet, kan nggak tahu ya. Kalau cinta didefinisikan itu ada yang berpendapat gini, kalau cinta itu dapat definisikan berarti sejak itu pula cinta itu menjadi tiada gitu, nggak ada maknanya kalau bisa. Itu pemikiran-pemikiran yang kan banyak lah, pemikiran cinta ya. Dan yang paling penting adalah ketika kita harus mengalami cinta ya teman, biar tahu Iya kan. rasanya cinta itu seperti apa. Berarti kita untuk mengetahui hal itu kita juga harus merasakannya terlebih dahulu. Begitu. Nah, ya udah. Oke, lanjut. Menurut Mas Afik itu pengaruh cinta terhadap kehidupannya Mas Afik itu apa? Sangat besar. Atau Sangat besar. besar. Seperti apa itu? Pertama ini, ciri-ciri orang bisa mengalami cinta itu kan pertama orangnya bahagia, selalu bisa bahagia loh. Contohnya kan saya selalu bahagia selalu ya. Oh, Selalu bahagia. Ya pusing tapi tetap pusing. Orang cinta itu tetap pusing. Kebahagiaan ya. Orang mencintai itu pasti kebahagiaan. Apa sih pertanyaan, aku lupa sih deh. Pengaruh cinta terhadap kehidupannya Mas Afik. Pengaruhnya. Iya, pengaruh. Mungkin dengan adanya cinta di dalam diri Mas Afik itu membuat ada pengaruh apa di dalam dirinya Mas Afik? Ini kalau bicara pengaruh yang sangat sulit sekali itu. Karena Ya. saya juga bingung nih, pengaruh cinta itu apa? Ya mungkin dengan adanya cinta di dalam dirinya Mas Afik itu selalu ikhlas dalam mengerjakan segala hal atau apa. Iya, seperti itu juga bisa. Seperti itu. Tapi enggak. Pengaruh cinta kalau saya pribadi, pertama ya malah untuk melakukan hal apapun kepada siapapun pasti ikhlas, karena didasari dengan cinta. Asik. Ya, asik. Kalau barang misalnya kita contohkan aja lah, orang yang saling mencintai itu ya, dua sejoli atau dua doi. Ketika perempuannya membutuhkan apa, kemudian pacarnya mau bantu, dalam artian dia mau melayani sebagai pelayanan terhadap pasangannya, pasti kan ikhlas, karena yang dia lakukan semata-mata karena demi yang dia cintai gitu. Jadi nggak ada istilah aku melakukan tapi membutuhkan gitu. Enggak, karena cinta itu memberi dan tidak ingin mengharap atau imbalan sama sekali. Enggak. Jadi ikhlas ya. Ikhlas. Kita kan seorang mahasiswa ya Mas. Iya, mahasiswa. Mahasiswa kita juga di kampus itu ada organisasi, ada kegiatan-kegiatan lain. Nah itu menurut Mas Afik antara cinta, kuliah dan organisasi itu persentasenya berapa? Maksudnya cinta itu berapa pentingnya, kuliah itu berapa pentingnya, organisasi itu seberapa pentingnya menurut Mas Afik? Kuliah. Iya, intinya antara cinta, kuliah dan organisasi. Iya. Tapi lanjut dulu ke yang tadi pengaruh nih. Di pengaruhnya orang, misalkan kita ikut organisasi. Seorang organisator itu kan dia juga harus mencintai terhadap organisasinya yang dia ikuti. Misalkan ini HMJSPI. Kalau kita nggak mencintai HMJSPI, pasti ketika HMJSPI membuat acara apapun, kita melakukan apapun, kayaknya agak susah kalau tanpa ada rasa apa? Cinta. Iya. Tapi kalau didasari dengan rasa-rasa seperti itu, ini kesannya gimana? Tapi mau nggak mau itu kita pahami dan kita artikan, yaitu cinta. Kalau orang mencintai organisasi pasti dia melakukan apapun untuk organisasinya. Iya. Seperti itu. Iya. Terus persentase apa tadi? Menurut Mas Afik itu seberapa? Mungkin Mas Afik antara cinta, kuliah dan organisasi itu lebih penting yang mana? Auto lah, lebih penting pertama kuliah. Karena kalau kita ikut organisasi di kampus itu kan kita kuliah dulu. Iya. Ini kalau organisasi di kemahasiswaan ya. Penting. Kuliah juga penting karena pendidikan ya. Tapi lebih utama kita tetap belajar. Di kuliah pun kita belajar, di organisasi pun kita belajar. Kalau presentasi saya nggak mau mempresentasikan, cukup kepada teman-teman atau diri kita yang bisa menilai lah. Mana sih yang penting bagi diri sendiri gitu. Kalau saya pribadi, aku bicaranya ranah
kuliah aja ya, kampus sama Iya, organisasi di siap. kampus. Untuk pertama saya harus menjadi mahasiswa dulu, artinya saya harus masuk di kampus. Ketika saya sudah menjadi mahasiswa, kemudian di kampus ada organisasi, saya ikuti. Dan organisasi itu memang penting. Kalau melulu hanya ikut di perkuliahan, otomatis lah pengalaman-pengalaman pasti kurang. Karena di kuliahan kan di bangku kuliah hanya Iya, ketutup betul. apa sih? Ya lagi enggak itu ya, maksudnya kurang, kita kurang relasi, kurang Iya, pergaulan. benar. Nah, Penting tadi kan kita udah membahas cinta yang baik-baiknya ya. Nah, iya, cinta yang itu bisa jelek-jeleknya. menimbulkan rasa ikhlas dan lain-lain. Nah, sekarang kita mau membahas tentang cinta yang overdosis. Nah, jadi kita kayak gimana sih Mas cinta yang berlebihan itu? Cinta yang berbeda, cinta yang mubazir. Ya, Cinta yang mubazir. betul ya, cinta yang Nah, mubazir. menurut Mas Afik itu gimana cinta yang overdosis? Nggak baik karena ini dalam agama Islam apapun yang dilakukan dengan apa berlebih-lebihan, entah itu kebaikan apalagi kejelekan, itu hasilnya ataupun outputnya itu nggak baik. Karena misalnya lah kita nginum berlebih-lebihan minum loh. Kalau kita minum sebanyak apa ember kita Iya. langsung kan nggak bikin kuat, kembung pasti timbulnya sakit, ya kan? Iya, Itu nggak betul. baik. Walaupun minum itu kan baik, minum baik, minum air putih apalagi. Tapi kalau Nggak berlebihan baik. juga Apalagi nggak masalah baik. seperti itu, orang-orang yang mencintai dengan berlebihan kemudian ditinggal putus cinta, gimana Iya. perasaannya kan? Dia bakalan sakit sendiri, itu sakit. Ya, berarti sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik ya. Nggak baik. Walaupun Kita itu sebagai barangnya sobat baik, ambiar, tapi iya. kalau berlebihan itu tetap jadi nggak baik. Mencintailah dengan biasa, tapi tetap mencintailah dengan biasa, tapi tetaplah cintai dia dengan sungguh-sungguh. Asik. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Iya, berarti apa? Jihad itu Jihad. sungguh-sungguh. Iya. Kalau kita mencintai sama manusia itu diniatkan dengan jihad. Jihad ya, jihad untuk mencintai gitu. Bucin itu bukan budak cinta, tapi bukti daripada cinta. Oh, itu perlu dicatat ya. Itu teman-teman yang Ya, tidak tahu mana tarikat ya bucin. itu perlu dicatat dan disimpan baik-baik. Bucin itu bukan budak cinta, tapi bukti dari cinta. Oke, siap. Nah, bukti daripada cinta itu apa aja? Pertama pasti bukti ya, bukti cinta. Pasti pelayanan. Kalau aku mencintai seorang, kita mengistilahkan atau menganalogikannya sesama manusia aja lah ya. Nanti bingung, kalau cinta ke Tuhan pasti bingung. Cinta ke Tuhan gimana? Tuhan nggak kelihatan. Tuhan nggak kelihatan ya? Kelihatan apa enggak sih? Enggak. Tapi Tuhannya Buddha kelihatan. Iya kan Tuhannya mereka. Berarti Allah mana ini? Umpetan apa ya? Kita ya, Iya, terus. bukti daripada cinta. Jadi tarekat bucin itu jalan daripada pembuktian cinta tersendiri. Jalan daripada pembuktian cinta itu sendiri. Iya. Jalan untuk membuktikan cinta. Membuktikan cinta biasanya dengan apa? Satu, ketika aku mencintai seorang, katakanlah si A aja lah, contohnya si A ya. Kita aplikasikan dengan pelayanan termudah, misalnya kita lagi berjalan berdua bawa barang misalkan, sebagai cowok yang baik kita jadilah pelayan bagi dia. Kita sini barangnya aku bawa, dia apa sih senang. Pengertian. Iya, bukti dari cinta itu pelayanan pertama. Yang kedua apa? Kamu tahu apa? Tidak. Kenapa tidak tahu? Karena saya bukan pengikutnya Mas Afik. Saya sudah ajarkan dari generasi ke generasi. Kan diajarkan ke pengikutnya. Pengikutnya Ya, mana mungkin sih? kita tanya pengikutnya Mas Afik ya yang udah kedua yang apa ini? yang kedua apa bukti dari cinta? Tolong Apa pengikutnya Mas Afik. Bukti dari cinta. Iya, yang pertama tadi Pembuktian, pelayanan. pelayanan. Yang kedua pengorbanan. Betul, itu adalah pengorbanan. Betul, ini murid saya Iya, nih. ya Paling itu pengikutnya yang tadi dibawa. terbodoh lah di bucin nggak terbaik. Nah, pengorbanan kalau kita kan mencintai doi, pasti kita berkorban. Barang misalnya lagi hujan, si doi lagi hujanan, sebagai cowok yang baik kita membawakan payung. Ya, Kita rela hujan-hujanan membawakan payung, set kita payungi dia. Itu kan mesra banget, memang timbulnya cinta memang mesra harusnya.
nggak ada cinta tersakiti. Kalau cinta tersakiti namanya bukan cinta, Apa itu? kalkulasi. Karena memperhitungkan, aduh aku udah berjuang seperti ini untuk dia, udah berkorban buat dia, tapi kok aku malah sakit. Dia masih memperhitungkan apa yang dilakukan untuk katanya yang dia cinta. Bohong itu cintanya. Seperti itu Alifa. Ya, lalu yang ketiga? Yang ketiga, ya jawaban yang ketiga, bukti cinta itu ada pada diri kalian masing-masing. Bagaimana kalian kalau diterapkan bucin itu aku hanya membuat 3 saja. Berarti 3 jalan menuju kebuktian cinta. Pembuktian cinta yang ketiga adalah dilaksanakan oleh individual masing-masing dengan caranya dia masing-masing. Karena dulu ilmu kan sebaik-baik pengetahuan itu kan kadarnya aku sama kamu sih berbeda, kadarnya kamu sama aku juga beda. Bagi aku mesra, bagi kamu enggak. Iya, berarti Atau sebaliknya dia. Sesuai porsi ya, Sesuai sesuai porsinya sendiri-sendiri. Biar nggak berlebih-lebihan. Cukup lah. Cukup. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Netizen. Iya, teman-teman itu Mas Afik. Apa namanya pengikutnya Mas Afik ya? Yang sangat bucin sekali. Di sini ada apa? Mbak Hani, monggo. Manifestasi mahabbah terhadap dunia sejarah. Mungkin bisa diolah kembali kata-katanya. Apa sih ya, perwujudan cinta kita untuk dunia sejarah itu seperti apa sih? Perwujudan cinta kita terhadap dunia sejarah. Iya, itu jadi bidang sejarah ya. Iya, Karena betul. kita anak sejarah nih. Ternyata aku anak sejarah ya. Aku kira anak cinta. Enggak ya. Itu cinta enggak Ya, penting udah banget. lupa ya sampai sama backgroundnya. Orang harus di sejarah itu kita harus punya pakem sebagai anak sejarah. Pakemnya ada 4. Pakem siapa? Rem. Pakem itu serius. Serius. Kita harus punya pakem. Sejarah itu kan ada metodologis penelitian atau metodologis sebagai apa ya? Kalau aku bisa sangunya orang anak sejarah. Metode yang pertama apa? Heuristik. Heuristik itu Pernah dengar gak sih? pernah. Verifikasi. Apa aja? Metode penelitian dalam Metode sejarah. penelitian sejarah. Itu ada 4. Apakah kamu anak sejarah? Iya. Ketua HMJSP nggak tahu. Jangan seperti itu, Mas. Apa aja? Jangan seperti itu, Mas. Kok jangan seperti itu? Ya, Mas Afif aja yang jelasin. Punya pakem 4. Pertama itu verifikasi sebagai model kita sejarah. Ketika kita mau tahu lah, kalau anak sejarah itu harus suka nulis nih. Pertama harus suka nulis, manifestasinya kita suka nulis terhadap hal kecil apapun, bahkan sejarah biografi orang tua itu perlu kita tulis sebagai sarana pelatihan kita loh, pelatihan dalam menuliskan sejarah lah. Kita tulis itu sejarahnya orang tua itu kan penting menjadi secara lisan. Dulu orang tua aku lahirnya tanggal berapa sih, tahun berapa, orang tuanya siapa, sanadnya kemana, sanad iya. Kedua itu siapa, jadi kita tahu sanad keluarganya kemana. Itu kan jarang orang-orang yang menuliskan itulah. Kita sebagai anak sejarah kita juga harus pikir itu loh, itu menjadi penting secara keluarga ya. Ini bapakku orang mana, lahirnya kapan, anaknya siapa, kok bisa nikah sama ibuku, terus melahirkan aku, kok aku dilahirkan oleh mereka. Pertama suka nulis, yang kedua dia suka membaca pun harus mempunyai verifikasi, karena biasanya tulisan-tulisan sejarah itu kan banyak yang abstrak apa ya, nggak, bukti kebenarannya itu bohong, nggak mesti benar. Apalagi kalau kita melihat secara pendapat-pendapat, misalkan sejarah datangnya Islam ke Indonesia, menurut ada berapa? Ke Nusantara ya, ada banyak banget pendapat ya. Ada teori apa? Persia, teori Gujarat, itu kan ini bener nih, kita kan butuh kebenaran, nggak butuh banyak pendapat, satu saja yang paling benar mana. Nah kita kan perlu apa? Membaca dulu. Semakin banyak membaca, anak sejarah membaca kesejarahan dimanapun, waktu semakin luas. Jadi dia nggak
karena luas otomatis nggak mungkin nyalahin pendapat gitu kan. Oh ini berpendapat teori hujat karena ini barang misalnya. Harus suka membaca kemudian menulis. Nah secara itu manifestasinya harus itu kok. Apalagi penelitian otomatis. Penelitian ya. Kita harus mengikuti jejak-jejaknya ya kan. Coba Ada Pak. berapa ya? Oh, sebagai secara ada 40 poin. Pertama kan heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Historiografi. Yang terakhir pasti ya kepenulisan, itu kan otomatis. Udah pernah diajarin belum? Ya, Pelajaran metodologi penelitian. baru yang historiografi kalau Baru semester historiografi. kita. Ya itulah menjadi pakem buat kita. Siap. Untuk setelahnya kami serahkan untuk membawa intinya Mas Afik menjelaskan intinya cinta dari sudut pandang Mas Afik. Kan Dari kan untuk mendirikan Tarekat Bucin, Mas Afik kan pasti apa ya punya apa? ya apa ya Latar belakang. ya maksudnya Mas Afik tujuannya apa untuk mendirikan Tarekat Bucin tersebut. Jadi tarekat Mungkin bucin. boleh bercerita dengan teman-teman, siapa tahu memotivasi mau jadi ada yang ikut jadi yang mau pengikutnya. Iya. Tarekat bucin itu kan sebenarnya bahasa apa sih, bahasa ledekanku lah di sama teman-teman, kemudian di media sosial itu naik bahasa guyon, bahasa guyon yang kemudian sama teman-teman diapkan bahwa ada tarekat bucin dan saya pokoknya menjadi mursyid atau foundernya di situ. Itu bahasa ledekan tapi Tarekat Bucin itu apa ya, sebuah guyonan atau guyonan yang kemudian saya tulis. Jadi tarekat bucin kalau teman-teman tahu itu saya udah tulis sesuatu baru satu bab. Niatnya akhirnya sebuah buku atau apa? buat buku. Buku. Tarekat bucin baru satu bab. Akhirnya saya tulis aja lah dari beda. Nah, di dalam buku itu mungkin kita kan Perlu kaji. iya bocoran ya. Baru satu bab yang belum saya kaji. Nanti kalau udah saya launching kan asik. sama teman-teman HNJ. Iya. Nanti Nanti pada kita beli launching buku ya, karya. Kalau selesai. Ya harus selesai. Ditunggu launcingannya. Oke, selanjutnya. Saya harus masih menutupi adanya tarekat bucin ke media massa. Oke. Berarti belum resmi ya. Udah resmi. Udah resmi. Karena Kapan meresmikannya? ini udah diundang di pangkatnya juga. Oh iya, founder Kan banyak Tarekat berarti Bucin. artinya banyak orang-orang yang mengakui bahwa saya adalah founder di Tarekat Bucin. Oke, siap. Aku Berarti ikut di bagi. Tarekat Bucin itu cuman ada Mas Afik atau teman-temannya Mas Ada. Afik? Di Tarekat Bucin saya ada founder juga ada jubir. Oh, Ini ada jubir. saya nggak bawa jubirnya sih. Kalau bawa jubirnya dia harus yang menerangkan dia. Oh, Itu sebagai tupoksinya dia. Tugas pokok fungsinya dia sebagai jubir. baik. Iya. Oh iya, oke siap. Ini ada Itu ada kefiah, tata Gimana? cara bucin yang benar seperti Oh, apa. ada tata caranya juga ya. Berarti untuk bucin itu ada tata caranya. Ada, tapi nanti ketika sudah selesai ini berarti bisa podcastnya bisa berlangsung, ini berlanjut aja. Oh iya, oke siap, part 2 ya. Bisa tarekat bucin nanti. Besok sampai part launchingnya buku. Iya, Kita bedah buku. iya benar buku. Nanti dibuat seminar aja. Oh, oke, kita tunggu ya Kayaknya seminar anak-anak ini banyak yang tahu sih keberadaan tarekat Tarekat bucin ini. Bucin. Saya juga sering terintimidasi kalau ketemu teman-teman organisasi kadang malu. Tapi senang. Seneng kan? Iya, kan jadi terkenal. Ya oke, ini ada pertanyaan sangat menarik. Izin bertanya Mas, dari saya umat jomblo yang sering jadi omongan tetangga, udah jomblo jadi omongan tetangga yang harus Kampus. gimana gitu. Kampus. Apakah cinta itu ada ukurannya Mas atau tahapan-tahapannya? Soalnya dia curhat Mas, juga ada curhatannya. Soalnya saya dulu pas SMP pernah menjalin cinta dan kerap kali merasakan bosan. Iya. Jadi sebenarnya bosan itu masuk tahapan cinta atau memang bosan itu independen atau mutlak sifat dari pribadi masing-masing? Bisa dipahami? Bisa bosan. Ya. Jadi
Itu siapa sih yang nanya? Kurang paham ini. Intinya dia umat jomblo yang sering jadi omongan tetangga. Nah, aku baca. Saya umat jomblo. Berarti dia mau apa? Dia umat jomblo ya? Iya betul. Kayak Tuhan berarti ya. Tuhan kan jomblo. Dia Tuhan independen. Iya. Tuhan yang Maha Esa satu. Berarti Satu. Tuhan memang jomblo. Tidak beranak, Iya. tidak ber. Dia jomblo. Iya jomblo. Makanya dalam guyonnya Gunawas dia guyon gitu. Aku sama Tuhan itu masih kayak anakku gitu. Ya kok bisa? Ya orang-orang dulu itu kaget ketika Abu Nawas berstatement seperti itu. Ya iyalah, karena aku menikah, Tuhan nggak menikah. Aku punya anak, Tuhan nggak punya anak. Aku punya utang, Tuhan juga nggak punya utang. Nggak punya. Esa satu. Iya, ini nggak usah dijawab lah. Ini pertanyaannya kasihan banget sih. Saya dulu saya pernah Mungkin kita tanya butuh jawaban atau enggak. Tapi alangkah baiknya itu dijawab. Kasihan sih. Iya. Bosan itu biasanya kenapa? Kenapa orang bisa bosan? Karena kita apa ya? Mungkin ada sifat dari seseorang itu yang enggak kita sukai. Jadi kita bosan. Nggak suka jadi bosan gitu. Ya. Kok bisa seperti itu sih? Enggak lah. Nggak bisa. Ya, dari Mas Afik sih. Ini ketika itu kan SMP, berarti masa lalu ya. Masa lalu berarti film apa? Film aja. Ya. Oh, udah Masa lalu. Lalu ngapain ditanyakan kan ya? Nggak penting banget kan? Mungkin untuk memperbaiki Iya. dirinya sekarang. Enggak, jadi kalau bosan itu mutlak dari diri sendiri. Ini kan bertanya ya. Ya mutlak dari Iya, jadi sendiri. sebenarnya bosan itu masuk tahapan cinta atau memang bosan itu independen atau mutlak sifat dari pribadi masing-masing. Ya mutlak dari pribadi masing-masing. Tapi kan biasanya kita kalau dicinta itu kan ada biasanya kita Mas Afik. Di titik jenuh. Iya, Betul. tapi nggak ada bosan harusnya. Kalau memang orang sungguh-sungguh mencintai bagaimanapun, dia tetap bisa menjaganya. Berarti kalau bosan itu nggak sungguh-sungguh ya. Iya, itu pribadi masing-masing lah. Udah. Ini Udah. pertanyaan ngeledek, jadi aku nggak jawab. Mungkin dijawab nggak Pak? Juga nggak apa-apa Mas. Iya. Nanti jawabnya ketika ketemu sama orangnya. Oh aja. iya. Emang siapa ini? Mas Afik udah tahu. Udah tahu. Oh jomblo yang Pasti sering ya. jadi omongan tetangga. Ya mungkin untuk dari teman-teman yang offline maupun online ada pertanyaan untuk founder kita, dari founder Tarikat Bucin. Kalau nggak ada, kita serahkan lagi ke Mas Afik ya untuk mungkin memberikan sepatah dua kata atau motivasi atau gimana untuk kita teman-teman mahasiswa khususnya sejarah. Aku bukan seorang motivasi, jadi ketika kalau ngomong motivasi itu sangat sulit sekali loh. Bentar. Ya mau baca Alif aja lah. Alif mau baca. Kenapa? Mau baca. Iya boleh. Nih. Sampai sini. Yang mana? Ayo jomblo Iya. sampai kemungkaran. Sim-sim Ya ini ada motivasi atau apa ini? motivasi. Namanya motivasi. Ya motivasi dari Tapi Mas dibaca Afik. Alifah ya, karena suaraku lagi serak Ya, banget. saya bacakan ini Kemarin sama tuh habis acara, acara apa tuh? terus selama 4 hari aku ngomong terus sama teman-teman. Jadi instruktur di sebuah acara. Orang-orang itu bahasa Jawa. Iya. Bahasa Beker-beker. Indonesianya apa? Beker-beker. Bakar-bakar ini Bahasa- bahasa Jawa. Indonesianya apa? Teriak-teriak. Teriak. Ya ini ya dari motivasi dari Mas Afik. Wahai umat jomblo, ya yang umat jomblo itu didengerin ya. Teruslah mencintai meski sudah tahu hasilnya akan ditolak. Udah harus mencintai terus ditolak, sakit nggak sih? Terus urusan diterima atau tidak itu hanyalah fata morgana. Fata morgana itu seperti apa? Alam Morgana nggak tahu. Iya dijelasin, Iya. blok ada yang belum Baca tahu. dulu sih. Ya oke. Mencintailah dengan tujuan agar kamu semakin tak punya waktu untuk membenci. Disitulah cintamu menjadi agung karena demi melawan kemungkaran. Cinta yang agung. Sangat Au. kata-katanya ya, Iya. sangat bau banget. Dijelasin lebih rincinya Mas boleh. Nggak usah.
netizen suruh memaknai diri sendiri. Oh, oke. Karena saya orang yang nggak mau membatasi pemikirannya orang-orang, terserah. Ya udah dari Mas Udah. Afif motivasi seperti itu. Oke, Sedikit aja siap. motivasinya. Ya, tadi perlu diketahui ya bahwa bucin itu bukan dari budak cinta, tapi bucin itu adalah bukti dari mencinta, bukti dari cinta. Oke. Kalau bucin gimana? Budak cinta kan kasihan, udah budak. Biasanya kan bucin dikecam ya, di Iya. TV dikecam. Bucin, kasihan. Ya budak kalau kan biasanya budak itu diartikan Budak sebagai itu pembantu. dalam kan? KBBI itu jongos ya, Ya, pembantu. pembantu kan. Udah menjadi budak jongos, kemudian Pembantu dikecam, cinta. dihina kan kasihan. Sampah masyarakat kan kasihan. Tarekat bucin Sampah itu sosial. menyelamatkan orang-orang seperti itu. Oh, jadi tarekat bucin itu Berusaha menyelamatkan orang-orang Iya. yang bucin. iya yang tersakiti Oke, siap. akibat kecaman dari netizen. Nah, Netizennya yang di belakang. ya ini di belakang Iya. layar ya, itu netizennya Kayaknya sebenarnya dari tarekat semakin bucin. gila aku ya. Ini Mas, ada yang tanya lagi nih. Ini Instagram ada Mas mau nanya, Oh, Nih. gue sendiri lah. tarekat bucin itu apa itu? Nah, Tarekat bucin itu ini nggak perlu dijawab. Ya, dijawab aja Mas. Kan itu sebuah pertanyaan yang harus ada jawaban. Kalau ada pertanyaan pasti harus dijawab kan? Iya. Ya, Mas mau nanya tarekat bucin kui terinspirasi karo bocah syariah ya Mas? Enggak, jadi jauh sebelum sama orang syariah. Aku tuh berusaha membuat sebuah pembuktian yang dulu saya buktikan kepada orang syariah. Oh, itu seperti itu Mas. Mas Iit ya ini Mas bertanya. Iit, ya, Halo Mas Iit. camkan itu. Lanjut. Dari itu netizennya Mas Afik. Silakan. jadi gini, aku itu pernah dengar katanya kalau kita masuk ke organisasi itu kita harus suka dulu, Iya, suka suka dulu. dulu baru kita bisa terjun kayak Menikmati menikmati hal. dengan adanya. Nah, menurut Mas Afik sendiri itu gimana caranya menumbuhkan rasa cinta tersendiri untuk organisasi itu? Nah, cara menumbuhkan rasa cinta terhadap organisasi. Iya, pertama dengan niat dulu. Niat dulu. Niat ya, ya. Iya. Yang paling utama itu adalah niat, bukan sholat. Niat. Pertama niat. Ini saya bantah dari ketua demo fakultas Iya, betul. Nasruddin Saya yang sering menggemborkan bahwa yang paling Iya, utama itu adalah adalah sholat. sholat. Bukan, pertama adalah niat. Tapi Kalau yang mau paling sholat- utama itu syahadat. Iya, Enggak, bukan? kita lagi bicara rukun apa? Islam. Islam dulu. Oh iya, betul. Kita lagi berbicara ini selanjutnya. Niat dulu loh. Biar dapat gimana tadi? Cintai kan? Menumbuhkan. Iya. Niatnya kita ikut organisasi itu apa gitu loh. Kalau memang kita punya niatan atau punya tujuan aku ikut organisasi tujuannya satu, aku ingin bisa public speaking. Otomatis secara mau nggak mau kita dalam prosesnya kita mau semangat ikutin apapun yang ada di organisasi, kita bisa memberikan outputnya itu kita pasti Iya. pasti apa senang suka berorganisasi dengan apapun yang adanya kegiatan di organisasi kan dari orang-orang yang di organisasi bukan dari organisasinya. Organisasi kan hanya sebuah wadah yang diisi oleh anggota-anggotanya gitu. Kalau anggotanya nggak semangat ya organisasinya mati. Iya, betul. Pertama itu niat. Dengan niat semua akan terlaksana. Ya, jadi kalau dengan niat kan semuanya jadinya ikhlas ya. Iya, ikhlas urusan duri lah. Kan niat, kalau niat kan itu emang dari diri kita sendiri. Iya. Jadi apa-apanya itu jadi ikhlas, emang kemauan kita. Jadi yang pertama adalah niat, Ya, bukan? sholat. Ya, oke. Lanjut dari netizen Mas Afik yang satu lagi. Ini tujuannya banget tuh. Iya, ini di belakang ini para netizen. Fatal. Nggak jadi tanya. Kalau udah tutup aja nih. Oh, Iya. oke. Ini ada jam tayang lagi, Iya. jam terbang. Oh, ada job lagi ya Iya. di sini. Mau tidur. Ya, jadi Demi sepatah mendapatkan wahyu. mungkin dari Mas Afik sepatah dua kata untuk closing. Kan tadi udah. Motivasi. Oh iya. Oh, udah itu aja. Enggak gitu aja. Jadi di dunia itu ada dua yang buat mabok.
Yang pertama adalah miras, minuman keras. Keras. Kemudian yang kedua adalah kebanyakan bicara. Orang dikasih materi itu kan pusing lama-lama, pasti dia mabuk. Iya ngantuk ya, Iya, gelingan. Apalagi pembahasannya serius. Ini bucin sebenarnya pembahasannya harusnya serius, Serius. tapi di sini guyon. Tapi sekarang lagi nggak bisa guyon. Lapar. Lapar. Ya udah ya. Ngawur banget. Kenapa? Lagi baik. Oke, dicukupkan ya. Kita soalnya udah pemateri kita udah ada cukup lagi. Ya, terima kasih ya sebelumnya. Terima kasih kepada Mas Afik Iya, yang telah sama-sama. menyempatkan pada podcast perdana HMJ SPI. Jadi kita kan podcast perdana ya, jangan Iya. langsung ke yang serius-serius ya. Kita Iyalah, yang ngawur-ngawur. apa iya yang ngawur-ngawur aja. Ya, sama Mas Afik itu tenang aja. Aku santai. sukanya yang ngawur-ngawur. Tapi bermanfaat. Iya, betul, sangat bermanfaat. Kata siapa ngawur nggak bermanfaat? Cukupkan, terima kasih juga kepada teman-teman yang udah ikut gabung ke podcast perdana kita. Nah, juga teman-teman yang udah hadir juga, kita ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada Mas Afik udah berkenan hadir. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Bila ada kesalahan dari saya dalam mengucapkan kata-kata atau yang lainnya, ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ada salam dari jurusan. Apa itu? Ya, masa sebutan? Iya. Ya. Salam sejarah, salam jas merah.